Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Hilyah Thalibil Ilmi, syarah Hilyah Thalibil Ilmi, pensarahan hiasan pencari ilmu, kitab Hilyah karya tulis Ma'ali Syekh Dr. Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman 107, lanjutan Talaqil ilmi anil asyakh, mengambil ilmu langsung dari orangnya. Yang paling utama, bahkan harus hampir jadi ijma' buat pemula. Andaikan wadah masih kosong total, itu carinya harus dari guru langsung, sehingga fadilahnya sangat banyak sekali. Pertama, jalan pintas. Dua, cepat paham. Tiga, ada ikatan batin antara guru dengan murid. Yang keempat, pemahaman bisa terwarisi dari generasi ke generasi. Yang kelima, bisa menghindarkan persepsi lain karena bersifat langsung, ada apa-apa nanti bisa dikoreksi. Sementara kalau otodidak, belajar sendiri, tulisan berisiko, bahasa orang juga nggak sama, bersifat don, bila salah nggak ada yang memberikan koreksi, kadang salah bacaan juga akan punya makna yang lain, atau kitab itu ada kerusakan, atau masih gundul total, cara ngarokati beda, nanti juga hasilnya berbeda, atau pada harokannya juga ada kesalahan. Apalagi kitab zaman dulu malah gak ada titik, gak ada koma, hasbi seperti itu, sing ngoreksi terus sopo. Itu tentunya buat pemula yang masih kosong. Adapun orang yang sudah punya dasar kuat, tinggal mengembangkan, bahkan bisa mengoreksi kitab, nah, membaca kitab silahkan. Sekarang kita masuk di halaman 107, tentang orang yang punya pemahaman cari ilmu bertumpu pada kitab itu cukup, bahkan lebih efisien. Itu pemahaman Ali Ibnu Rudwan Al-Misri yang meninggal tahun 453 Hijriah.
dan ulama banyak memberikan komentar. Di sini kita akan melihat komentar ahli ilmu berikutnya. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala fi tarjamatihi lahu, ketika menjelaskan biografinya Ali ibnu Ridwan al-Misri, dikatakan walam yakul lahu syaikhun, dan dia enggak punya guru. Bal, tetapi istaghola, sibuk bil akhdi, ketika mengambil ilmu anil kutub, langsung dari kitabnya. Wasannafa kitaban, dan banyak menulis karya tulis. Fi taksilis sonaati, di dalam menghasilkan karya tulisnya. Semuanya itu minal kutub, moco, simpulkan, ya bikin buku, ya sebarkan. Katanya wa annaha awfaqu minal mu'allimin, itu lebih efektif daripada langsung belajar kepada gurunya. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa hadza ghalatun, ini salah. Ini komentar Imam Adz-Dzahabi. Wa qad basata as-Safati fi al-Wafi, as-Safati menjabarkan pada kitab al-Wafi, isinya arada alaihi, juga memberikan bantahan cara berpikir Ali ibnu Ridwan. Belajar dari kitab itu lebih efisien. Wa anhu, dan juga memberikan bantahan ini juga Az-Zabidi di dalam syarah Al-Ikhya. An adatin minal ulama, di dalam kitab itu dinukilkan dari sejumlah ahli ilmu yang mu'allilin, menjelaskan ilatnya, cara mencari ilmu semata bertumpu kepada kitab itu salah. Bi'iddati ilalin, dengan sejumlah alasan. Minha ma qalahu Ibnu Batlan, diantaranya apa yang diberikan keterangan oleh Ibnu Batlan firat alaihi, ketika memberikan sanggahan kepadanya. Asadisah, pada poin yang ke-6, isinya bantahan kepada Ali ibnu Ridwan yang belajar mencukupkan hanya kepada kitab tanpa berhadapan langsung dengan gurunya. Yujatu fil kitab, bisa dijumpai di dalam kitab. Asya'u, banyak hal, tasuddu anil ilmi, menjadi penghalang ilmu. Kitab itu menjadi penghalang. Kenapa kitabnya kok jadi penghalang? Wahya maktumatun indal mu'alim, itu enggak terjadi bila orang itu belajar kepada guru. Gurune kitab, muridnya salah, gurune gak bisa ngoreksi, ya kan? Nah, kepada syekhnya langsung, muridnya salah, nah bisa dikoreksi. Waya atas khifu al-aridu, yaitu kesalahan yang datang. Fistibahil huruf, di dalam keserupaan huruf. Ma'a adamil lafzi, di situ enggak ada pelafatan. Ha, jim, kho, rene titik gimana? Dibaca yang mana? Hanya wadah saja, di mana titiknya, di bawah, di atas, 2 atau 3. Hanya sin, ini ada titiknya apa enggak? Loh, itu kan berbeda kan? Mirip-mirip kan nanti jadinya. Terus memilih yang mana? Dikira ini, nah, kan jadinya kan jadi penghalang untuk mendapatkan ilmu model seperti itu. Wal
ghalatu bi za wa ghanil basar, dan juga kesalahan adanya mata yang rabun. Mata ketika membaca kesel, rabun, apa basa Jawane? Tulisannya bangkru, apa bangkru? Double kabur. Itu juga jadi penghalang. Wakilatul khibarah bil i'rab, dan sedikitnya kemahiran pada sisi i'rab. Walaupun kitab itu sudah ada i'rabnya, sering salah. Dan itu sering dijumpai. Makanya kalau tidak ngerti ilmu i'rab, macane manut ae. Enggak bisa koreksi. Padahal itu adalah salah. Dibaca Muhammadun apa Muhammadan apa Muhammadin, nah ini kan beresiko berat itu nanti. Salah harokat, salah mana. Au fasadul maujudi minhu, atau kerusakan yang terjadi pada sisi i'rab. Wonge ngi'rabi gak iso, atau pada buku i'rabnya salah. Wa islahul kitab itu pun juga butuh untuk dikoreksi. Wa kitabatu mala yuqra, dan penulisan yang enggak bisa dibaca. Wa qiraatu mala yuktab, dan bacaan yang enggak tertulis. Wa madhabu sahibil kitab, dan madhab atau manhajnya si penulis kitab ini juga masih misterius. Nah, orangnya bisa tanya, Ustadz gimana metode tafsir? Kena ditekoni, Ustadz buku gimana manhaj jenengan? Nggak akan ada jawaban. Ini jadi penghalang untuk cari ilmu. Wasukmun naswi, dan buruknya naskah, tulisan sing kabur. Wa rodaatun nakli, dan jeleknya penukilan. Wa itmajul qari, dan melangsungkannya si pembaca mawadhi'al maqati, tempat sing kudune titik. Berarti titik, koma, tanda itu kan mempengaruhi makna kan? Mesinnya titik bablas, mesinnya koma bablas, kan kabur kan jadinya. Ya, semata kepada kitab itu kan bingung. Tapi wong ngomong itu kan sudah ada gayanya kan. Wong ngomong kan ada gayanya. Ini gayanya titik, ini gayanya koma, ini gayanya tanya, ini gayanya tanda seru. Ngomong langsung itu kan bisa. Udah. Buku kan tidak bisa. Wa khaltu mabati talim, dan juga masih tercampurnya dasar-dasar pengajaran, metode pengajaran. Apalagi bahasa orang pun juga enek sing mudah, enek sing rotok mulek barang dia, ruwet. Wa dzikru al-fadil mustalahin 'alaiha, dan penyebutan lafaz istilah yang ada pada buku itu fitil kasona'ah, di dalam karya tulis buku yang ada. Wa al-lafadhi Yunania, dan juga ada lafaz-lafaz dari bahasa asing, bahasa Yunani. Lam yukhrijha an-nakil, si penukil belum menjelaskan minalughah, ini mana bahasa apa, mana istilah apa. Kitab kan enggak menjelaskan. Bahasa Nabi saja itu juga sering ada yang ditanyakan. Apa itu lafaz ini maknanya? Nah, orangnya kan bisa ditanya langsung. Nah, kitabnya ada istilah Yunani, istilah yang lain. Kan bahasa itu kan juga kecampuran kan. Bahasa Quran itu asli bahasa Arab tok atau ada bahasa lain? Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab saja atau ada bahasa lain? Akeh bahasa lain. Jibril bahasa apa? Bukan bahasa Arab itu.
Mikail, Israel, Israfil, itu bahasa Ibrani kabeh itu. Itu bahasa Ibrani. Jabro itu Abdun, Il itu Allah, bahasa Arabnya itu Abdullah. Israel, Isra itu Abdun, Il itu Allah. Itu kan bahasa ya Bani Israel itu kan tarkib majzi, gabungan beberapa bahasa. Lek guru ini bisa menjelaskan, nah buku ini muridnya bingung kabur, makanya nggak cukup, jadi penghalang untuk cari ilmu. Itu buat pemula, tapi orang yang sudah mahir nanti bisa mengoreksi, bahkan bisa mensarah gitu kan, bisa mengoreksi, bisa menyarah. Contohnya di situ bahasa Yunani seperti nauris, naurwis. Fahadi kuluha, contoh-contoh di atas semuanya muawwiqatun itu bisa menghalangi anil ilmi dari ilmu. Waqad sungguh istirahul muta'allim min takalafiha, dan sungguh istaroha bisa istirahat. Al muta'allim orang yang mencari ilmu, min takafuliha, min takallufiha dari beban-beban berat di atas, inda qiraatihi indal mu'allim ketika dia membacanya di depan ahli ilmu. Makanya itu enggak boleh otodidak semata hanya kepada buku, itu harus ada pemandunya sehingga ada koreksi. Wa idza kana amru ala hadis surah, wa idza dan jika karena ada al amru urusan ala hadis surah model seperti itu, membaca kitab itu banyak sisi negatifnya. Yang jelas kitabnya nggak bisa ngoreksi kesalahan yang membaca. Fal qiraatu ala ulama, maka kitab itu bila dibaca di depan ahli ilmu ajda, itu malah lebih berpotensi benar. Wabdulu lebih utama min qiraatin insal daripada membacanya manusia linafsi ketika dia membaca sendiri, bahwa ma aradna bayanahu, inilah yang kami maksud akan keterangannya. Berikutnya qol as-Sofadi walihada qala ulama, untuk pembahasan ini ahli ilmu menjelaskan la ta'khud al ilma min sohafiyin wala min mushafiyin, kamu jangan mengambil ilmu dari semata kepada kitab itu sendiri, wala min mushafiyin, dan dari orang ketika mencari ilmu hanya juga dari kitab. Yakni maknanya la taqra al-Quran, kamu jangan baca Quran ala qiraati man qara'a minal mushaf, kepada orang yang membaca hanya kepada mushaf saja. Wal hadisah, dan juga hadis demikian, wa ghura, dan juga ilmu yang lain, ala man akhadha dzalika, yang ilmu dia itu semata ia ambil minas suhuf, dari mushaf saja. Karena resikonya banyak yang sudah kita sebutkan di atas. Apalagi model terjemahan gaya baru. Sistem HP mudah kan? Tulisan Arab sudah ada, tinggal ditombol terjemah, iya kan? Ada keluar terjemahnya kan? Mungkin siapa yang punya pengalaman bahasa, pengalaman membaca, ini kan sambilannya blade through gitu. Blade through. Kadang terjemahannya itu malah terasa geli gitu kan. Sering juga fatwa-fatwa
cukup download kepada aplikasi fatwa yang kesannya dan aplikasinya pinter banget ngumpuli syekh. Ya mungkin siji loro bener sing ayat-ayat bersifat muhkamat, lek bahasa mutasabih yang butuh tafsiran, ini ditafsirkan dengan ini ditafsirkan dengan ini, bukan ini saja cukup, itu ada kaitan. Gimana dia? Enggak iso, acu. Nah itu untuk memperluas cari mufradat, bahan perbandingan itu masih mungkin, tapi lebih-lebih hanya bertumpu pada itu saja enggak bisa, karena guru ini enggak bisa ngoreksi pemahaman yang salah. Wa dalilu al-madiyu, dan dalil yang nyata, al-qaim yang jelas, ala butlani nadrati ibni Rudwan, atas kebatilan pandangan cara berpikir Ibnu Rudwan, Ali bin Rudwan. Anaka taro, kamu bisa melihat alafa tarojim, ribuan biografi, wasiar, dan sejarah orang cerdas, ala ikhtilafil azman, dari zaman yang berbeda-beda, wa mar'asor, dan berjalannya masa, wa tanawu'il ma'arif, dan aneka ragam info. Jadi bila dilihat biografi ulama yang beraneka ragam, ternyata itu masfuratun bitasmiyati suyukh, itu disertakan dengan nama syekh wa talamid dan juga muridnya. Jadi bila dibaca biografi ahli ilmu, mereka itu punya karya tulis, itu dijelaskan Syekh A itu gurunya siapa saja, muridnya siapa saja. Makanya Imam Bukhari itu saya ribuan guru, wa mustaqilun, ada yang menyebutkan gurunya atau muridnya jumlahnya hanya beberapa saja, min dalika. Wa mustaqilun, ada juga yang menyebutkan guru muridnya banyak. Maka coba lihat saja biografi ulama salaf misalnya, minimal itu 60 biografi ulama ahlus sunnah. Yang dibahas itu biografinya A, akan disebutkan siapa nama gurunya, murid-muridnya. Sehingga harapannya nanti ilmu itu memang dari orang ke orang, sehingga ketika murid salah, guru bisa mengoreksi. Contoh yang sangat nyata kemestian itu, semisal Mujahid, murid Ibnu Abbas, itu khatam tafsir di depan gurunya ping 3. Muridnya maca satu ayat, gurunya menjelaskan, gak tanya, gak paham tanya, selesai baca lagi. Muridnya maca, gurunya menjelaskan, paham terus. Al-Fatihah sampai Anas tamat, ulang sampai 3 kali. Loh, mantap toh? Transfer ilmunya. Lek maca dhewe ora iso ngoreksi. Apa neh maca karo ngantuk ngliyor. Pernah? Pak sepeda motor ngliyor seblok kondalan, kadang nubruk depannya. Nah, ilmu lebih bahaya, kepleset ilmu lebih bahaya. Wandur sadratan minal muksirin, dan lihatlah sebagian dari orang yang memperbanyak minasu menyebutkan syekhnya, hatta yablugha ba'dhum, sehingga sampai sebagian mereka menyebutkan jumlah gurunya al-ulufa, sampai ribuan. Kama fil Uzzab, ini ada buku khusus membahas masalah itu, namanya buku Al-Uzzab minal asfar lirakimi, untuk penulisnya. Itu nama-nama buku. Di situ disebutkan sapa tokohnya bersama guru dan muridnya. Wa kana Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi mutawafis sanah
khamsah wa arba'un ba'da sabimi'ah minal hijrah idza dzukira indahu, ketika disebutkan di sisinya Ibnu Malik, yakul, dia tanya dulu, aina suyuhu, mana syekhnya, mana syekhnya. Mungkin kalau antum balik tanya pada saya, Ustaz jenengan guru ini sopo? Saya berguru pada Ustaz Ainur Rafiq, saya berguru pada Ustaz Hasim. Juga syekh-syekh Timur Tengah ketika daurah ke Indonesia, saya sudah puluhan tahun menjadi peserta dari daurah mereka. Ya. Tapi ya begitulah, apabila ada yang menanyakan gurumu sopo, mungkin begitulah ya. Gurumu sopo. Dan saya sering menggantikan tugas-tugas beliau. Saya sering menyampaikan kajian, beliau nunggoni saya. Nah seperti itu. Saya menyampaikan kajian, beliau itu nunggoi saya. Ya tentunya enggak semuanya. Itu pokok-pokoknya, nanti tinggal dikembangkan. Karena sistemnya ketika modal pokok sudah, dibekali buku, berdus-dus dikirimkan, gratis. Ini jadi perpustakaan. Kembangkan. Kembangkan. Sifatnya seperti itu. Andaikan barang permak, nah, begitu diluaskan. Modalnya sudah diluaskan. Toh itu pun juga bisa masih salah. Maka itu tetap butuh untuk dikoreksi. Tetap bisa salah. Karena gurunya juga bisa salah, koneh muridnya. Apalagi itu masalah khilaf. Oh iya benar. Nanti ruwet. Dan tadi contohnya Abu Hayyan Muhammad Yusuf, ketika disebutkan nama seorang tokoh, tanya, sapa guru nih? Dan itu apabila kita membaca biografi ulama al-sunnah itu mudah untuk dicari, pokoknya kita punya bukunya. Wa qala al-Walid, karena Auza'i yaqul, Imam Auza'i sekitar generasi tabi'in. Apa kata beliau? Karena hadal ilmu ini kariman mulia. Ya talaqahur rajul atau rijal, orang mencari ilmu bainahum, yang ada di antara mereka. Orang cari ilmu kepada orang, berarti talaki, berhadapan langsung. Makanya semisal Imam Ahmad bin Hambal umurnya sampai hadis yang dihafal sampai jutaan, itu ketika ada majelis ilmu itu masih semangat datang ke majelis ilmu kayak santri yang masih baru kenal. Hari itu sudah kelontok loh ya. Itu ada di majelis ilmu, ngrungokne apa yang diurai oleh gurunya. Kita pun juga harus demikian. Dan kita dimudahkan ceramah-ceramah Ustadz Sunnah, kita longgar, putar. Mungkin pemahaman kita selama ini pada pembahasan yang sama, nanti kita bisa koreksi, sepaham atau ada penyimpangan, permasalahannya apa. Itu diantaranya bisa memanfaatkan media, video-video yang berkembang, asalkan belum diedit oleh mereka yang suka nambahi ngurangi. Makanya kayak apa ya, orang itu memiliki channel itu supaya bisa dilihat resmi atau enggak, dibobol apa enggak. Kadang jadi rujukan itu bila sudah hasil pembobolan yang juga beresiko. Kadang itu juga buruknya internetnya, sinyalnya itu juga mempengaruhi suara menjadi tidak jelas. Bila kabur terpotong-potong, hapus saja, jangan disuguhkan. Karena juga ada tempat-tempat tertentu itu kan sinyalnya kan ada yang nggak normal gitu kan, jadi kabur. Nanti rusak juga nanti pemahaman orang yang mendengarnya. Itu bila terpaksa belum bisa berhadapan langsung, itu nanti bisa menggunakan video mereka, asalkan memang itu muktamad, tapi ya harus dikoreksi dulu.
Itu ilmu itu mulia diambil dari orang ke orang, punya makna berhadapan langsung. Falamma dakhala fil kutub, ketika ilmu sudah masuk kepada kitab, dakhala fihi ghairu ahli, masuk padanya yang bukan ahlinya. Jadi kemajuan kitab itu ada sisi negatifnya, walaupun juga ada sisi positifnya. Makanya jangan bertumpu semata kepada kitab. Bila sudah tahu sisi positifnya silahkan, tapi apabila itu ada sisi negatifnya harus dikoreksi. Wa rawa mislaha Ibnu Mubarak, meriwayatkan dengan bahasa semisal Ibnu Mubarak, ada Auza'i juga punya bahasa yang senada. Wala raiba, tidak diragukan lagi, annal akhdha minas suhuf, sesungguhnya mengambil ilmu semasa dari mushaf yang dibaca, wabil ijazah, dan dengan ijazah. Misalnya orang itu disuguhi kitab wacanen, bila sudah setor nanti diberikan ijazah, berarti enggak bersifat langsung. Ya qau fihi khalat, juga terjatuh padanya banyak bahaya, karena tidak berhadapan langsung dengan gurunya. Wala siyama fi dzalikal asl, enggak ketinggalan di masa sekarang ini. Nah, di masa itu khaisu lam yakun ba'du, di mana ada di masa itu dan sesudahnya naqtun semisal titik, wala syaklun, dan juga harokat. Tulisan gundul memang betul-betul gundul ya, titiknya nggak ada antara shin sama sin, antara shot sama dot, to sama dha, fa sama qaf. Nah, gimana karena titik? Ya wong wis hafal ngono paham. Nah, untuk pemula terus gimana? Demikian juga i'rabnya. I'rabnya itu juga akan berisiko. Kesimpulan itu adalah supaya sudah ada titiknya, ada i'rabnya. Tapi les yang pinter moh nyapu maca ngono ki ya apa ya malah kelas tekan neh buat ahlinya. Baca buku berharokat tidak mau, karena apa? Memang sudah ahlinya dia. Tapi buat pemula itu yang berbahaya. Fa tutasahhafu al-kalimatu, maka dipahami kalimat bima yuhilu al-makna, yang itu bisa mengaburkan makna. Gak ada titik, gak ada koma, gak ada i'rab, gak ada harokat, maknanya bisa menjadi kabur. Wala yaqau mislu dzalika fil ahdi min afwahir rijal. Wala yaqau, dan itu tidak terjadi mislu dzalika, kesalahan seperti itu fil ahdi, ketika orang itu mengambil ilmu min afwahir rijal, dari lisan guru ketika dia bertalaki mencarinya itu berhadapan langsung. Wa kadzalika, demikian juga at-taqdis, orang itu meriwayatkan hadis minal khifdi, semata mendengar hafalannya orang yang menghafal. Ya qaufi al-wahmu, itu bisa terjadi kekeliruan. Berarti hanya telinga mendengarkan orang itu menghafal, kadang dia itu bisa salah di dalam pelafatan, sisi menghafalkan pakai itu, nanti suara salah diikuti salah, ini juga nggak benar. Maka supaya ada bukunya yang sudah dicek kebenarannya, ketika ada membaca ada yang nyimak, nah itu nanti kan bisa dikoreksi, sehingga ketika menghafalkan sudah hasil koreksi, sehingga nggak semata kepada buku saja. Bi khilafir riwayati, berbeda dengan periwayatan min kitabin muharrorin, dari kitab yang sudah tertulis, artinya itu sudah diadakan penelitian, memang di situ enggak ada kesalahan. Wali Ibnu Khaldun, milik Ibnu Khaldun, mabahasun nafis, ada pembahasan yang penting fi hadza, tentang pembahasan ini, kama fil muqaddimatil, sebagaimana di dalam muqaddimah yang ia miliki. Berikutnya kita masuk di halaman 111 untuk pembahasan ini yang kita baca matannya. Wali ba'dihim, dan untuk sebagian mereka,
Juga memiliki sebuah pesan supaya orang belajar tidak semata bertumpu kepada kitab, terutama untuk pemula. Pesannya, man lam yusafih aliman bi usulihi fa yakinuhu fil muskilati zunun. Man, barang siapa yang lam yusafih, tidak belajar lesan dengan lesan, aliman di depan ahli ilmu, bi usulihi sebagai dasar keilmuannya, belajar fondasinya, menempuh ibtidai sebagai pemula, itu tidak murid berhadapan langsung dengan guru, fa yakinuhu fil muskilati, maka keyakinan dia berada di dalam perkara yang muskil, zunun, sesuatu yang memiliki sifat hanya sangkaan, ini tidak memiliki fondasi yang kuat. Wa kana Abu Hayyan kasiran mayun situ, Abu Hayyan Al-Andalusi juga banyak mendendangkan bait syair yang isinya juga sebagai bahan peringatan, jangan hanya bertumpu kepada kitab saja. Yadunu al-ghamru, menyangka orang yang masih menjadi pemula, mubtadi dari kata bada'a, abda'a yubdi'u, pemula tingkat dasar. Anal kutubah tahti, bahasanya kitab itu sudah cukup memberi pembimbingan. Akhafahmin, akan pemahamannya. Tahti akhafahmin, ia akan membimbing kepada pemahamannya. Li idrakil ulum, untuk menggapai ilmu yang dicari. Wa ma yadri al jahul, sementara tidak tahu orang yang masih banyak jahilnya. Namanya pemula kan masih banyak jahilnya kan. Bi anna fiha wa midha hayyarat aqlal fahmi. Bi anna fiha, bahwasanya di dalam kitab-kitab itu wa midha masih banyak perkara yang samar, hayyarat yang membingungkan, aqlal fahmi, akal fahim, akalnya orang yang sedang memahami. Contoh saja, buku yang semisal kita pegang ini, tulisan Syekh Bakar, kan masih disarahkan. Makanya bila orang itu sudah terbiasa memegang buku itu hanya tulisan saja begitu, kayak gimana ya, ilmunya kayak cumpen gitu loh ya. Makanya itu butuh sarah yang luas. Oh, ternyata maknanya begitu. Ini dibaca bersama sarahnya, dibaca bersama sarahnya, nanti akan lebih ketemu. Jadi penulis saja ini masih diberikan pensarahan. Ada saya bahkan ketemu seorang yang hebat itu masih disarah lagi. Ini memberitahu kepada kita ya memang butuh seperti itu. Makanya tidak bisa dianggap kitab itu sudah mencukupi, belum. Karena masih banyak barang yang samar. Karena latar belakang penulis dan latar pembaca itu kan berbeda. Persepsinya berbeda, kemampuannya berbeda, bahasanya berbeda, kaidah tata bahasanya juga berbeda. Itu masih banyak yang membingungkan akal orang memahami. Idza rumta al-uluma, bila kamu hendak mencari ilmu bi ghairi syaikhin, tanpa syekh, berhadapan dengan guru langsung, dhalalata anisirat mustaqim, kamu bisa sesat dari jalan yang lurus. Watal tabisu, dan akan menjadi rancu al umuru, perkara alika pada dirimu, hatta tasira, sehingga kamu menjadi adzalla min tuma al hakim, sehingga kamu bisa lebih sesat daripada tuma yang bijak. Apa tuma itu? Nama seorang tokoh yang nggak punya ilmu belas. Kalau hewan dikatakan tidak punya ilmu belas, itu apa?
atau orang yang punya ilmu tapi nggak paham isinya, digambarkan apa? Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfara. Permisalan orang yang dipikulkan kepadanya kitab tapi dia tidak melaksanakan, seperti khimar sing gendong kitab. Cekelane kitab dikira bijak, terus kebijakannya khimar itu ada di mana? Belajarlah kepada khimar yang bijak. Nah, itu apa oleh menurut saya? Jadi maknanya, bila orang itu mencari ilmu tanpa kepada gurunya untuk menata pemahaman dasarnya, itu nanti resikonya akan lebih sesat daripada khimar yang bijak. Sak bijak-bijaknya khimar, ya bangga khimar. Lah wong itu malah lebih sesat lagi daripada khimar. Nah, nemen lah ya. Itu lebih nemen. Ya, resikonya seperti itu. Nah, mungkin begitu pokok permasalahan dari buku yang telah kita baca. Poin yang ke berapa ini? Ke-17 ya. Cara mencari ilmu itu supaya berhadapan dengan syekh langsung, gurunya langsung. Maknanya buat pemula yang masih kosong, belum memiliki ilmu sama sekali. Adapun bila sudah diberikan dasar-dasar pokok, tinggal mengembangkan, meluaskan wawasan, itu kitab yang bersyarah dari ulama yang lurus. Nah, itu nanti cukup membantu kepadanya. Nah, sebelum masuk kepada berikutnya, mungkin ada tanggapan dulu, silahkan. Gimana? Ya, kalau semuanya total ya sulit. Semuanya total sulit. Minimal gurunya. Semisal Imam Bukhari menyebutkan ribuan itu gurunya langsung, bukan gurunya dari gurunya. Periwayatan hadis namanya hadis tanda sahih, itu hadis yang bersanad. Sehingga ketika ditanyakan apa itu sanad, artinya sanad ialah silsilatul ruwah al-musilah ila matanil hadis, rangkaian para perawi akhirnya merujuk kepada satu titik sumber berita. Imam Bukhari, atasnya Imam Ahmad misalnya, atasnya lagi Imam Syafi'i misalnya, atasnya lagi Imam Malik misalnya. Imam Malik dari gurunya ini kena tabi-tabiin dari sopo, nanti dari sahabat, dari Nabi. Dari Nabi itu mutun, isi hadis. Itu kalau kita mengenal profil seorang mu'alim, guru namanya A, ya cukup dari guru atasnya saja. Tapi buat peneliti hadis sahih tidaknya harus total. Harus total. Makanya itu yang diketahui biografinya ini nama perawi tertentu, atau yang ingin diketahui itu isi hadis kesahihannya. Lek kesahihan hadis ya harus Abu Dawud dari gurunya siapa? Gurunya dari gurunya siapa? Dari gurunya siapa? Ini kan sudah ada kitab yang menulis biografi. Nah, seperti itu. Ini
keharusan rangkaian gurunya dari gurunya kepada inti hadis, ini penelitian nilai hadis sahih tidaknya. Tapi kalau orang itu masih nol, ingin berguru kepada seseorang, itu yang butuh diketahui selain profil guru ini juga siapa gurunya. Adapun siapa muridnya ya bolehlah, tapi yang paling utama guruku dapat ilmu dari siapa. Dari kitab, nah itu nanti misterius. Dari kitab itu misterius. Like guruku saya cek manhajnya bener, saya lihat gurunya dikenal bener, ya sudah kita husnul. Toh masih tetap ada kesalahan. Lah semono kita ilmunya bener 100% nggak iso. Apakah sahabat dapat ilmu dari Nabi pemahamannya mesti persis? Langsung loh ya, sahabat itu bisa persis? Ada yang tetap berbeda. Ada tetap berbeda. Karena kadar kemampuan Nabi sama muridnya kan nggak sama kan. Ambil contoh wis. Kasus perjanjian Hudaybiyah. Wong sing gampang paham itu Abu Bakar. Umar itu masih berproses. Makanya sering terjadi engkel-engkelan antara Abu Bakar dan Umar. Ini podo loh, gurune podo loh. Iso engkelan wong loro. Gurune podo ini. Itu musafah, berhadapan langsung. Banyak itu kasusnya. Di depan sudah pernah kita angkat pembahasan ini. Kita ulang sekilas. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah, selain umroh tertunda tahun depan, kemudian siapa dari orang setelah ditandatangani ini, ada orang Quraisy bergabung dengan Nabi walaupun sudah seagama, wajib dikembalikan. Waktu itu contohnya Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr, anaknya Suhail bin Amr itu tokoh yang Nabi ketika tanda tangan bersama yang ini. Ditandatangani, umroh ditunda tahun depan, gencatan senjata tidak perang 10 tahun. Siapa setelah penandatangan ini, misalnya ada dari Quraisy gabung kepada Nabi, walaupun sudah masuk Islam wajib dikembalikan. Tapi apabila dari pihak Nabi ada yang gabung kepada Quraisy, nggak boleh untuk diminta. Abu Bakar sangat paham. Ini langkah strategis dari Nabi SAW yang jangkauannya itu luas. Karena orang yang walaupun sudah masuk Islam, gabung nggak bisa dikembalikan, otomatis nanti akan disiksa lebih sangat. Ketika gabung kan ingin minta tolong, tapi wajib untuk dikembalikan. Nabi tahu berdasarkan wahyu ini nanti akan ada solusinya. Orang yang dikerangkeng, dipenjara, disiksa, ini berpotensi akan lepas satu persatu. Nabi tahu berdasarkan wahyu. Abu Bakar bisa dibilang khusnudzon, itu nanti prosesnya senada dengan itu. Pokoknya dari Rasul wahyu mesti bener. Gimana? Mbuh. Akhirnya betul, begitu keluar satu persatu dari penjara yang mereka memenjarakannya, itu mau gabung kepada Nabi ya nggak oleh, pulang ke Quraisy ya nggak mungkin. Akhirnya menjadi kelompok dianggap para perampok oleh Quraisy. Kenapa? Karena setiap Quraisy lewat rampas, kan dianggap perampokan ya. Adapun kaum muslimin ngerampas itu haknya. Kenapa? Nah, saya beragama, kamu siksa, hartaku kamu rampas, sekarang kamu lewat, hartaku mana yang kamu rampas balik.
begitu kondisi perang. Akhirnya jengkel orang Quraisy. Ketika jengkel, akhirnya minta pada Nabi, ya sudahlah, gerombolan itu wis PN solusi kan. Waktu itu Umar belum bisa menerima kenyataan ini. Kenapa? Dia sudah jelas Islam kok dikembalikan, wong di sana itu disiksa, masa kita nggak menolong? Bila sampai duel, bukankah bangkai kita di surga, bangkai mereka di neraka? Bukankah engkau seorang nabi yang benar? Loh, nanti bahasanya begitu. Vokalnya Umar, wis toh, kampuran, aku iki nabi sentenanan. Datang Abu Bakar juga sama. Abu Bakar itu sudah memahami permasalahannya. Itu contoh sama-sama di depan Nabi itu pemahamannya tidak sama. Maka Umar pun juga menghadapi orang ketika membaca ayat pun juga banyak yang pemahaman itu bledru. Siapa yang punya kesalahan mencuri atau apa, selagi salah kemudian takwa dan berbenah diri, maka mencuri itu tidak apa-apa. Akhirnya ada pemahaman mencurinya orang takwa itu tidak dosa. Oh, ini kan bledru, ini kan pol ya. Jika dikatakan wes utak murwet, itu ada karakter murid. Umar itu menghadapi orang seperti itu kan bisa dibilang muridnya Umar kan ya. Itu bisa itu enggak nyambung keterangan dari gurunya. Enggak nyambung keterangan dari gurunya. Yang lain dari saking telitinya pemahaman Imam Bukhari, sehingga pembacanya itu enggak bisa mengikuti alur pembahasannya. Kita dikarne wong seperti ini kok ora kena ditompo. Bukan enggak kena ketompo, kejelian Imam Bukhari itu enggak mampu kamu tembus seperti apa kemampuannya. Nah itu berhadapan langsung saja itu belum tentu pemahamannya sama. Tapi bagaimana hanya membaca kepada kitab yang enggak bisa dimengerti. Jadi ketika hendak berguru pada seseorang, setelah dilihat bagaimana manhaj seorang itu, maka juga butuh untuk dilihat siapa gurunya, siapa syekhnya. Apakah itu harus saya gurunya? Bukan. Tadi keterangan yang kita baca dari Abu Hayyan al-Andalusi ketika disebutkan tentang biografinya Ibnu Malik, tanya man syaikhuhu, syekhnya gurunya. Bukan gurunya lagi, bukan gurunya lagi. Kenapa? Yang dilihat biografi profil gurunya, bukan isi berita yang ada pada pembahasan itu. Apalagi sekira cukup kita masuk pada al-faslu as-salis adabut talib ma'a saykhihi. Pasal yang ketiga membahas tentang masalah adabnya murid bersama gurunya. Nah, ini penting. Adabnya murid kepada gurunya. Kita sampaikan muqaddimah global dulu sebelum pembacaan kepada kitab. Kita butuh kenal adab itu apa. Karena kita nanti juga akan membahas kepada permasalahan belajar akhlak lebih dulu daripada belajar ilmu. Itu juga maknanya apa. Walaupun dulu-dulu sudah terangkat. Dan sejauh mana peran adab, sehingga orang itu butuh untuk beradab. Pertama, kita urai secara sinonim. Ada 5 kata yang sejalan. Pertama, suluk. 2, adab. 3, akhlak. 4, nasihat. 5, agama. Apa tadi 5 kata tadi? 1, suluk. 2, adab. 3, akhlak. 4,
nasihat 5 agama. 5 kata ini sinonim, tapi memiliki nilai spesial ketika diurai di bidang masing-masing. Kalau diurai di bidang masing-masing, suluk itu di bidang pencarian ilmu. Mengambil dalil man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Siapa keluar rumah menempuh perjalanan cari ilmu, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, karena adab itu butuh ilmu, suluknya itu proses mencari ilmu, maka siapa yang suluk yang nanti akan beradab. Makanya ketika diperinci pada bagian suluknya, kalau gitu suluk itu apa? Spesial pencarian ilmunya. Kalau begitu apa? Orang beradab punya dasar mesti semangat cari ilmu. Sulit untuk tertata adabnya tanpa ilmu. Yang kedua, adab itu apa? Adab itu ilmu yang sudah dipelajari, diamalkan, dan selalu diadakan riyadhah, latihan, sehingga mendarah mendaging. Itu adab. Jadi ilmu yang sudah dipelajari, norma yang telah dipelajari, itu diamalkan dan diterampilkan sehingga mendarah mendaging, sehingga bisa menjadi gerak refleksi. Itu butuhnya riyadhah. Adab itu ada di situ, pelatihan terus. Lalu yang ketiga, akhlak. Ilmu yang sudah diamalkan, dilatih, ketika dirasa itu maslahat pada lingkungan, itu akhlak. Jadi perangai, perilakunya itu maslahat pada lingkungan. Perilakunya, perangainya itu maslahat kepada lingkungan. Nah, maslahat ini itu hasil amal yang diterampilkan berdasarkan ilmu di depannya. Lalu yang keempat, nasihat. Itu memiliki makna setia. Sehingga pendefinisian makna nasihat adalah hiyazatul hadiril mansukhilahu, menjaga hak pihak yang punya hak. Makna bahasa nasihat itu setia, loyal. Ketika didefinisikan adalah menjaga haknya pihak yang punya hak. Pihak A, pihak B, pihak C, hak-hak mereka apa? Jaga hak-hak mereka. Atau pada definisi yang lain adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Ketemu A, haknya apa saya jaga. Ketemu B, haknya apa saya jaga. Ketemu C, haknya apa saya jaga. Menjaga hak pihak yang punya hak, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Siapa pemilik hak? Jawabnya 5. Bergaul kepada 5, kenali hak mereka, jaga. Dari mana diketahui 5? Dari pertanyaan sahabat, Nabi yang menjawab. Yang dikatakan adinu an-nasihah, agama itu kesetiaan, menjaga hak pihak yang punya hak, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Siapa mereka? Ditanyakan 5. 1, lillah, haknya Allah. Makhluk bergaul dengan Allah, penuhi haknya Allah. Apa haknya Allah? Ditauhidkan, tidak diperbuat kesyirikan. Yang kedua, haknya kitab. Makhluk berhadapan dengan kitab. Apa haknya kitab? Diimani, dibaca, diilmui. Diimani, dibaca, diilmui. Untuk ngilmui Al-Quran. Nggak boleh Quran itu hanya dibaca saja. Dibaca saja, pinter lagune, sanate, tapi nggak punya ilmu, itu masih seperberapanya dan masih dicela. Apa celaannya?
afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kok enggak tadabbur paham pada Quran? Emangnya ada sumbat? Masih dicela. Yang ketiga, haknya Rasul. Apa haknya Rasul? Mufassir. Apa haknya Rasul? Mufassir. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Berarti haknya Quran pemahamannya mengikuti pemahamannya, tafsirannya dari Rasul yang nggak pernah bicara dari hawa nafsu. Tafsirnya itu wahyu. Lafadz Qurannya wahyu, tafsirnya juga wahyu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah. La tuharik bi lisanaka litajala bi. Ketika Quran dibacakan, kamu nyimak, nggak usah ikut bergerak-gerak mulutmu. Nanti akan saya kokohkan di hatimu. Bukan itu saja, summa inna alaina bayan. Bayannya juga akan saya masukkan. Makanya Al-Quran 30 juz itu merupakan sumber yang terbukukan perilaku Nabi, Quran yang berjalan. Makanya Bu Esa mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi itu Quran. Nah, pengen tahu tafsirnya Quran, itu berada pada Nabi. Ini yang sering disimpangkan. Quran pemahamanku, nah ini banyak di masyarakat. Ada kan majelis tafsir Al-Quran? Quran bahasanya, kesimpulannya, kacau enggak itu? Seolah yang menyimpulkan dia menjadi nabi. Wahaya. Ya kalau itu muhkamat gak apa-apa. Kayak mutasabihat, bahasa gak cukup. Bahasa gak cukup. Harus kembali kepada kemauan Allah. Ini gandengannya ayat dengan ini dengan ayat yang mana. Maka di situ menggunakan sistem tafsir Al-Quran. Maka itu sebelum orang itu masuk kepada ilmu tafsir, wajib masuk kepada ilmu usul tafsir. Ilmu usul tafsir. Ya minimal tulisannya saya Utsaimin lah. Usul tafsir itu minimal itu dipelajari. Di situ ada cara memahami Quran, ada marojiknya, yaitu dari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang ayat ini bisa dibawa kemana-mana, ini maknanya yang mana. Makanya itu ada rujukannya dibawa kepada makna yang mana. Kalau tidak nanti bisa kemana-mana, kacau nanti. Yaitu ayat dengan ayat. Bila nggak ketemu ayat dengan sunnah, nggak ketemu ayat pemahaman para sahabat, nggak ketemu ijma'nya tabi'in. Atau mungkin kembali kepada makna bahasa atau makna istilah dari lafadz itu sendiri. Itu ke sana. Makanya di situ kepada Nabi itu harus. Lalu yang keempat, kepada siapa orang itu memberikan kesetiaan? Yaitu kepada waliyul amri. Siapa waliyul amri? Yang paling utama gurunya. Makanya butuh ilmu musafahah, berhadapan langsung dengan gurunya. Sehingga yang dimau oleh guru itulah maksud yang dijelaskan. Ya, ditulis begitu nanti beda titik komanya nanti maknanya bisa berubah. Bisa beda kan? Titik koma berubah kan maknanya? Berubah. Makanya kita butuh kenal biografi guru kita. Lalu guru kita itu dapat ilmu dari siapa? Butuh kita kenali. Maka untuk saya sendiri silahkan dikenali. Untuk guru saya sudah saya sebutkan. Di antaranya yang pokok-pokok saja. Ditulis kabeh ya ahli ilmu itu ada yang nulis akeh nek sing titik gitu kan ya. Minimal itu bisa diketahui dari gurunya yang sudah dikenal. Sehingga nanti pemahamannya itu semisal gurunya itu. Tapi ya ada yang berbeda juga guru dengan murid loh ya. Ada yang berbeda juga antara guru dengan murid. Siapa? Ilmunya musafahah, tetapi dasar pijakannya berbeda. Akhirnya kontras guru dengan murid, akhirnya lepas sopo.
Ya, muridnya Hasan Al-Basri, generasi tabi'in. Siapa muridnya? Yang jadi kelompok Mu'tazilah. Atau bin Wasil atau siapa itu, tokoh Mu'tazilah. Mengkritisi gurunya. Ya, itu benih-benih Khawarij itu. Sampai Nabi saja disalahkan. Nabi adil lah, engkau tidak adil. Ini cara berbagi harta yang tidak ditujukan untuk mencari ridho Allah. Aneh muridnya sing manene kepada guru nih. Nah seperti itu. Itu musafahah itu langsung itu. Ada yang seperti itu. Makanya juga butuh dikenali profil murid itu memang betul-betul transfer ilmu atau memang dia itu memiliki dasar yang lain. Kemudian yang kelima adalah kepada sesama kaum muslimin, setia orang Islam kepada sesama kaum muslimin, memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Diawali kepada ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, saudarinya, saudaranya, keponakan perempuannya, keponakan laki-lakinya, keluarga dekatnya, jauhnya, memberi kebaikan. Itu makna nasihat kepada siapa setia. Suluk sudah, adab sudah, akhlak sudah, nasihat sudah. Yang kelima, ad-din, agama. Ad-dinu an-nasihat. Inti sari agama itu nasihat, kesetiaan. Yang itu juga pesan Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak punya mana? Ya tadi, masuk semuanya. Suluknya sudah, adabnya sudah dilatih, perilakunya baik kepada masyarakat, jelas lingkungannya dapat maslahat. Sasarannya 5, Allah, kitab, Rasul, walul amri, sesama sudah tercapai. Inilah hakikat agama. Maka di sini termasuk bagiannya adab murid pada guru. Nah, kan termasuk bagiannya kan, bagian kecil itu. Adab murid kepada guru, nasihat kepada walil amri kepada gurunya. Ini bagian kecil dari pembahasan yang luas. Berikutnya, mempelajari akhlak lebih dulu daripada ilmu. Apa maknanya? Mempelajari ilmu masalah akhlak lebih dulu daripada mempelajari ilmu yang membahas tentang masalah peribadatan. Ilmu tentang akhlak lebih dulu daripada ilmu tentang apa? Peribadatan. Pemahaman yang gampang. Ketika orang masih awam kemudian pengen berislam, apa yang diajarkan pertama kali? Akhlak atau adab? Apa yang dimaksud? Tauhid. Sebelum diajari sholat, berbaju, cara makan, cara minum. Jadi akhlak butuh ilmu, amal butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Karena tidak bisa dipelajari langsung. Ada fondasi, ada bangunan, itu ada atap. Mana? Nah, ilmu masalah akhlak yang dipelajari dulu. Apa itu akhlak? Jawabnya fondasi. Bentuknya tauhid. Karena sebelum orang itu bisa memberikan maslahat kepada lingkungan, dia benar dulu di depan Allah. Allah menyebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah di bumi, Allah yang ada di atas harus nanti nyayangi kamu. Nah, bagaimana kita dapat kesayangan dari Allah dulu, nanti buktikan nyayangi kepada makhluk. Sehingga dikatakan bahasa yang lain, la yashkurullaha man la yashkurunnas. Enggak dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Bentuk syukurmu kepada Allah ketika bergaul beri maslahat. Itulah iman membuahkan aman. Kalau gitu, aman dulu atau iman dulu? Iman dulu baru nanti aman. Islam dulu atau selamat dulu? Islam dulu, nanti membuahkan keselamatan kepada lingkungan. Makanya itu maknanya mempelajari akhlak lebih dulu daripada mempelajari ilmu.
Artinya ilmu kepada akhlak lebih dulu daripada ilmu tentang peribadatan. Maka Nabi SAW itu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu memberlakukan hukum ini, akhlak lebih dulu daripada ilmu. Artinya apa? Ajarkan mereka kalimat la ilaha illallah sebelum yang lain-lain kamu ajarkan. Bila sudah terima, nah suruh masuk Islam. Bila sudah menyatakan Islam, suruh untuk sholat, suruh untuk zakat. Itu gambaran ke sana. Itu gambaran global, gambaran global. Itu sebagai mukadimah dari poin ketiga yang akan kita kaji tentang adab murid kepada guru. Ini termasuk bagian dari 5 macam sinonim akhlak tadi, yaitu ada suluk, ada adab, ada akhlak, ada nasihat, ada ad-din. Ini di bidang ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat, yaitu memberikan kesetiaan pertama kepada Allah dengan tauhid, kedua kepada Quran sebagai sumber ilmu, ketika kepada Rasul sebagai tafsir, yang kuat kepada waliul amri termasuk gurunya. Berarti yang kita bahas itu poin yang keempat itu. Bagaimana perinciannya? Insyaallah itu akan menjadi materi pembahasan kita di waktu berikutnya. Ada tanggapan, silakan. Sekira cukup, kita istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.